Ocean. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Tragedy of Prewedding. Bab 11. Citra menghilang. Melihat putrinya tiba-tiba tidak sadarkan diri, Hendro segera memapah Citra ke kamar. Perasaan cemas, bercampur khawatir kini menjadi satu dalam hati orang tua gadis itu. Cukup lama Citra masih belum siuman, dokter yang didatangkan ke rumahnya pun menyarankan agar gadis itu segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Citra sudah berada di sebuah ruang rawat inap. Kondisinya begitu menurun. Tentu saja semua itu terjadi karena beberapa hari ini ia benar-benar sangat depresi. Mimpi-mimpi yang ia alami itu membuat ia kembali bersedih dan berkabung. Mengingat kekasihnya yang telah tiada. Adnan, Mas Adnan, Citra terdengar mengigau. Matanya masih tertutup rapat. Tetapi di wajahnya sudah terlihat peluh yang mulai bercucuran. Tak lama kemudian, gadis itu pun akhirnya membuka mata, menilik ke sekelilingnya. Ia merasa terheran dengan keadaannya saat ini. Kepalanya masih terasa begitu berat. Setiap kali ia memejamkan mata, hanya bayang-bayang kekasihnya yang selalu ia lihat. Mas Adnan, ucap Citra dengan tatapan yang kosong. Hana merasa begitu lega saat melihat putrinya mulai tersadar. Ia pun berkata, Citra, alhamdulillah akhirnya kamu siuman nak. Kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Citra dengan tatapan yang sangat kebingungan. Kamu di rumah sakit. Beberapa waktu tadi, kamu tidak sadarkan diri, sahut Hana seraya mengusap lembut lengan putrinya. Di mana Mas Adnan mah? Dia baik-baik aja kan? Citra tampak begitu gusar saat ini, membuat Hana dan Hendro terheran menatapnya. Tak ada yang menggubris pertanyaan Citra. Ia pun kembali berkata, Mah Pah, kenapa kalian diam aja? Mas Adnan di mana? Orang tua Citra sangat tak menyangka jika putrinya saat ini berada di tahap depresi berat, bahkan tak mengingat bahwa kekasihnya itu telah pergi untuk selama-lamanya. Tak lama kemudian, dari arah pintu terlihat Diki memasuki kamar itu. Adnan sudah meninggal. Citra, dia sudah pergi untuk selama-selamanya, ujar Diki membuat gadis itu tampak tercengang. Gak mungkin. Mas Adnan gak boleh ninggalin aku. Besok adalah hari pernikahan kami. Dia gak boleh pergi. Pekik Citra, ia terlihat begitu gelisah saat ini. Tapi kenyataannya, Adnan sudah pergi. Kamu harus terima kenyataan ini, Citra, ujar Diki seraya melangkah ke arah gadis itu. Kamu pasti bohong. Sanggah Citra dengan tatapan yang sengit. Aku gak berbohong, kalau kamu gak percaya. Kamu bisa lihat ini, ucap Diki seraya menunjukkan beberapa dokumentasi saat pemakaman Adnan. Melihat itu Citra hanya membisu. Degup jantungnya seperti berhenti, saat kembali teringat dengan sebuah fakta yang sangat mengejutkan hidupnya itu. Citra kembali histeris, menumpahkan tangis yang sangat memilukan hati. Setelah cukup lama gadis itu menangis, akhirnya ia pun terlelap tidur. Hana dan Hendro meninggalkan Citra di ruang kamar rawat itu. Membiarkan putrinya untuk beristirahat. Diki, terima kasih ya, kamu sudah mau menjenguk Citra, ucap Hendro sambil merangkul lelaki itu. Sama-sama Om, saya dan Citra juga kan sangat dekat. Kesedihan yang dirasakan oleh Citra, tentu saja dapat sekali aku rasakan, sahut Diki. Iya, Om paham itu. Awalnya kami sangat bingung untuk menjelaskan kembali kenyataan ini sama dia. Tapi, kamu bisa dengan mudah mengatakannya, ujar Hendro. Citra masih berduka, jadi wajar aja dia sangat histeris dan depresi. Sebagai orang terdekatnya, aku berusaha untuk selalu ada untuk dia, ucap Diki. Seandainya Om dan Tante tahu, kalau saat ini kalian sedang bersama dengan seorang pengkhianat. Dialah orang yang telah menghancurkan hidupku dan juga putri kalian, ucap sosok Adnan. Dengan tatapan yang datar melihat saudara tirinya sedang bersama dengan orang tua Citra. Andaikan saja aku memiliki kemampuan untuk membongkar semuanya, akan aku pastikan kalian tidak akan sudi lagi melihat lelaki seperti Diki. Adnan terus bergumam. Kemudian, Hana dan Hendro melanjutkan perbincangan mereka dengan Diki di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah sakit. Sementara itu di lain tempat, Citra mulai kembali siuman. Kali ini ia tak banyak berbicara.
Perlahan ia beranjak dari tempat tidurnya dan menilik ke arah jendela besar di kamar itu. Kemudian ia tak sengaja melihat sebuah pakaian ganti yang sudah disiapkan oleh Hana untuknya. Tak menunggu waktu banyak, Citra segera melepas infus yang terpasang di jemarinya, menyisakan plester yang masih menempel di tangan. Dengan segera ia mengganti pakaian dan berjalan perlahan menuju pintu keluar. Citra dirawat di kamar VVIP, ruangan yang hanya diisi olehnya saja. Membuat ia lebih leluasa melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa diketahui oleh orang lain. Saat ia menyelinap keluar dari kamarnya, ia merasa beruntung karena langkahnya tak disadari oleh perawat yang sedang fokus memberikan obat pada pasien lain di kamar sebelah. Ia tak lagi memperdulikan ada atau tidaknya CCTV di tempat itu. Dalam benaknya ia ingin cepat-cepat meninggalkan rumah sakit melalui pintu darurat dan tidak diketahui oleh siapapun. Beberapa waktu kemudian, Citra sudah berada di halaman belakang rumah sakit itu, berjalan terseok-seok menuju arah barat. Ia merasa lega, saat tak ada satu orang pun yang melihat ia melarikan diri dari rumah sakit. Entah apa yang ada dalam benaknya, Citra kemudian terus berjalan dengan cepat menuju arah yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam semakin larut, suhu udara pun kian menurun, hembusan angin mulai menyusup ke dalam tubuh gadis itu, membuat sensasi dingin yang sangat menusuk. Citra terus berjalan mengikuti petunjuk hatinya yang entah akan membawa ia kemana. Ia melipat kedua lengannya di dada, mencoba untuk menghangatkan tubuhnya yang terasa begitu dingin. Rintikan hujan perlahan mulai turun, tetapi tidak membuat gadis itu menghentikan langkahnya. Sementara itu di lain tempat, Hana begitu termangu saat kembali memasuki kamar rawat putrinya dan tidak melihat keberadaan gadis itu. Ia menoleh ke segala penjuru di kamar itu, mencari-cari di mana Citra berada. "Citra, kamu di mana?" Hana terus memanggil-manggil, tetapi tetap tak mendapatkan jawaban apa-apa. "Ada apa, Mah?" tanya Handroi, yang baru masuk ke dalam kamar itu dan menatap heran istrinya yang tengah kebingungan. "Citra gak ada di kamar, Pah. Mama udah cari di mana-mana tapi dia gak ada," sahut Hana. "Masa sih? Mungkin di kamar mandi," ucap Hendro. "Gak ada juga. Duh, kamu kemana sih, Citra?" Hana tampak begitu resah. "Ada apa, Tante?" tanya Diki yang juga baru memasuki kamar itu. "Citra menghilang, Diki. Tante udah cari kemana-mana tapi gak juga nemuin dia," ujar Hana dengan raut wajahnya yang begitu gelisah. "Loh, kok bisa? Tante udah tanya sama perawat di depan belum?" tanya Diki yang mendapatkan gelengan kepala dari Hana. "Ya udah, kalau begitu kita tanyain sama perawat yang bertanggung jawab sama ruangan ini. Harusnya mereka tahu kemana pasiennya berada," ujar Diki, yang langsung bergegas menuju nurse station untuk menanyakan perihal Citra yang tiba-tiba menghilang. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.